Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita akan ngobrol bersama sosok coach. Video ini dipersembahkan oleh Haromai, minyak terapi plus ruqyah. Coach FJS, teman-teman pasti sudah kenal beliau, tapi yang belum kenal, saya akan perkenalkan kepada Anda dulu. Nah, beliau ini sosok pengusaha muda, beliau adalah seorang pelatih coach bisnis di Indonesia, banyak banget membantu para UMKM. Salah satunya adalah saya pribadi yang merasakan terbantu sekali dengan pelatihan beliau. 2 tahun lalu saya ingat sekali, saya berada di sebuah kelas, saya bertanya kepada beliau tentang problem usaha saya. Alhamdulillah 2 tahun telah berlalu dan hari ini saya menyampaikan ke beliau, saya ucapkan terima kasih banyak coach. Masya Allah, luar biasa. Serius ini coach. Keren. Keren. Nah, tapi kali ini coach FJS selain punya usaha di bidang sesuatu yang ya apa ya coach ya? Usaha kan ada bisnis herbal. Nah, sebelumnya ada hotel kan coach? Iya. Ada hotel. Tapi hotelnya sekarang apa yang terjadi nih coach? Karena kan pandemi. Iya, betul. Apakah rame? Enggak. Kenapa coach? Coba cerita dong. Ya. Baik. Terima kasih teman-teman semuanya. Di masa pandemi ini, di masa corona COVID-19 ini. Betul. Jadi sebelumnya kita perlu tahu dulu COVID-19. COVID-19 ini adalah band pecahan dari Dewa 19. Astaga. bukan Itu mah dewa kan coach, ya Allah. Jadi di masa COVID-19 ini terjadi namanya switch atau perubahan. Ada bisnis-bisnis, saya membaginya menjadi 2 jenis perubahan yang berhubungan dengan bisnis. Yang pertama adalah perubahan terhadap bisnis-bisnis yang memang sudah tidak bisa bertahan di masa pandemi, mau nggak mau memang harus ganti produk. Betul. Misalnya kayak bisnis yang berhubungan dengan pariwisata, atau bisnis yang berhubungan dengan perjalanan. Seperti biro haji, umroh. Iya, betul. Ini sudah 2 tahun sampai dengan hari ini masih berat sekali untuk menjalankannya. Dan teman-teman semuanya, kita belum tahu sampai kapan nanti bisnis haji umroh ini bisa kembali normal. Betul. Tapi semua bisnis, teman-teman kalau ada yang punya bisnis yang berhubungan dengan pariwisata, perjalanan, maka ini akan berat dan kita nggak akan tahu sampai kapan. Maka untuk bisnis-bisnis seperti ini mau nggak mau dia harus mencari produk lain atau bisnis lain untuk menyelamatkan cash flow agar ada pemasukan harian. Iya, betul. Itu yang pertama. Yang kedua, bisnis-bisnis yang juga berat adalah bisnis-bisnis yang berhubungan dengan pendidikan formal. Iya, betul. Misalnya bimbingan belajar, yang jualan baju seragam, yang jualan cilok di depan sekolahan pun harus pindah gitu karena sekolahnya nggak ada anak muridnya. Betul. Ibu kantin pun harus berpikir keras, ini jualan apa nih, di kantin nggak ada yang jualan. Betul. Maka semua bisnis yang berhubungan dengan pendidikan formal ini akan berat. Betul. Begitu pula bisnis yang berhubungan dengan Hotel? Perhotelan? Penginapan? Iya, perhotelan masuk dalam pariwisata. Jadi perjalanan. Oke, itu masuk Itu ya, tour and travel, hotel. Termasuk saya biasanya hotel itu di Surabaya atau di Jogja itu bisa okupansinya rata-rata sekitar 70-an%, 80-an% kalau lagi vacation, lagi rame. Dan sekarang itu turun sampai di awal pandemi turun hanya 10%, 20%. Sekarang naik 30%, tapi kemudian ada PPKM lagi. Ya bertahan di angka itu aja dan itu belum bisa bagus, belum bagus, belum bisa menghasilkan uang. Maka yang pertama teman-teman semuanya, bagi teman-teman punya bisnis yang berhubungan dengan tadi pariwisata, bimbingan belajar atau pendidikan formal, atau yang punya bisnis yang berhubungan dengan apalagi yang berat, financial corporate atau lembaga keuangan, itu juga akan berat seperti BMT. Iya, karena leasing berat banget. Jadi banyak orang yang misalnya pinjam duit untuk beli mobil, untuk gokar atau untuk grab car dengan asumsi di awal ketika pinjam nanti sehari dapat uang sekian. Ternyata ketika pandemi itu terjadi penurunan yang sangat luar biasa sehingga penerimaannya nggak bisa masuk, sopir-sopirnya juga nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar leasingnya. Nah, pertanyaannya, coach kan punya hotel. Diapakan sekarang hotelnya coach? Yeah. Kalau memang lagi penurunan, dan apakah rugi? Iya, rugi. Jadi ada, kita sebut istilahnya pivot atau mungkin turn around. Jadi itu adalah istilah yang kita gunakan ketika bisnis itu dia mentok atau nggak bisa berkembang karena waktunya memang tidak pas. Ya, jadi bisnis itu bisa jadi produknya kita bagus, produknya kita keren,
tapi waktunya nggak pas. Sama seperti di masa pandemi kayak gini. Oh, jadi tidak semua produk, iya betul. Iya, jadi produk itu selain dia harus bagus kualitasnya, selain dia khasiatnya bagus, fiturnya bagus, kita sebut FAB, feature, advantage, benefit dari produk itu semua bagus. Dia juga harus timingnya, harus momentumnya pas. Tapi kalau momentumnya nggak pas, maka sebagus apapun produknya, misalnya kita punya perjalanan umroh, sebagus apapun pelayanan kita, misalnya kita pelayanannya nginep di hotel di depan Masjidil Haram, terus perjalanannya pakai pesawat yang paling nyaman, bayarnya juga paling murah, bahkan kita kasih gratis pun ya nggak bisa, karena memang bukan karena produknya yang nggak bagus. Walaupun gratis orang nggak tapi mau momentumnya nggak bisa, nggak jadi. Maka ketika kita ada dalam posisi ini, mau nggak mau kita harus turn around. Nah, proses turn around itu sendiri ada 5 fase, 5 tahap. Tahap yang pertama itu adalah tahap, jadi ketika misalnya kita punya bisnis nih, tadinya grafiknya udah naik, tiba-tiba COVID dia turun. Drastis banget, turun, kayak terjun. Betul. Nah, ketika turun itu, ketika orang pivot, nanti orang bisa kembali, ada beberapa skenario. Yang pertama skenarionya kurvanya U. U itu jadi dia turun, nanti dia di bawah agak sebentar, nanti dia naik lagi, itu kurva U. Yang kedua ada kurva V, victory. Jadi dia turun dengan cepat, tapi dia naik dengan cepat juga. Dia tidak lama di bawah. Caranya, Coach, yang V itu? V. Ada juga kurva W, W gitu. Jadi dia udah turun, naik lagi, tapi nggak bisa dia turun lagi, coba lagi naik lagi, dan akhirnya bisa berhasil. Dan nanti sebagian besar orang paling banyak nanti kurvanya itu seperti Nike. Jadi turunnya, tapi lambatnya pelan. Naiknya pelan, lambat. Tapi pasti. Nah itu. Nah, ada 5 fase yang akan kita lalui dalam kurva-kurva itu. Fase yang pertama itu namanya fase ketika kita turun, ada namanya fase awareness. Fase awareness itu fase sadar. Jadi ada orang yang ketika dia turun, lalu kemudian karena memang produknya nggak bisa dijual, memang momennya nggak mendukung, tapi selama dia nggak awareness, selama dia nggak sadar, dia tetap melakukan itu terus. Padahal itu udah nggak sesuai dengan momennya, nggak bisa di masa pandemi, tapi dia melakukan itu terus, berarti dia belum awareness. Maka dia akan turun terus dan dia akan berdarah-darah terus. Itu fase di mana itu fase pertama, fase denial. Jadi fase denial itu dia menyangkal. Selama dia menyangkal itu dia turun terus dan dia berdarah-darah terus. Sampai kemudian dia bakar uang terus malah. Betul, sampai kemudian bukan bakar uang, mantap namanya, makan tabungan. Tabungan bahkan. Iya, jadi tabungannya udah kepake semuanya karena bisnisnya udah nggak bisa menghasilkan uang lagi. Sampai kemudian dia akhirnya berbesar hati untuk menerima memang keadaannya sudah berubah. Keadaannya tidak seperti lagi. Bisnis saya yang sekarang, yang tadinya jaya, sekarang memang nggak bisa digunakan lagi. Maka itu dia masuk fase kedua, fase awareness, fase sadar, fase ngerti. Oh, ternyata di fase awareness ini dia mulai meng-cut, dia mulai menutup bisnis-bisnis yang bleeding, bisnis-bisnis yang berdarah. Unit-unit yang berdarah, produk-produk yang berdarah yang nggak bisa menghasilkan uang tapi mengeluarkan cost terus-menerus. Dia harus berbesar hati. Dia turunkan gengsinya. Betul. Tadinya mungkin dia terkenal sebagai orang yang penjual apa besar gitu, tapi ketika momennya udah berbeda, waktunya paling banyak orang itu nggak bisa fase ke fase awareness karena egonya. Nah, terus akhirnya bagaimana dengan hotel Coach? Sama juga katanya ada sepeda motor yang disewakan di Bali ya, Coach? Jadi Coach punya bisnis juga itu. Jadi ketika turun, ketika awareness, ya udah kita harus menghentikan atau menutup. Ditutup, Coach. Ditutup atau mengurangi karyawan untuk menghilangkan atau mengurangi. Nah, tapi kalau kita bisa tidak menghilangkan karyawan, itu keren, bagus. Nah, fase yang ketiga, tadi kan fase pertama tuh denial, kedua awareness, dia mulai sadar. Ketika dia mulai sadar, itu titik turunnya itu mulai turun. Iya, betul. Dia mulai titik U yang bawah itu. Nah, di titik U yang di bawah itu adalah dia mulai mencari opportunity baru, peluang baru, produk baru, bisnis baru yang bisa untuk menghasilkan uang di masa depan, di masa sekarang. Permasalahannya memang sekarang itu kita kayak terlalu fanatik sama produk. Saya sering bilang bahwa teman-teman jangan fanatik sama produk. Betul. Produk itu alat untuk menghasilkan uang. Ada saatnya dia bisa menghasilkan uang, ada saatnya dia nggak bisa menghasilkan uang. Kemarin ada istilah Coach itu cycle. Ya, jadi namanya product life cycle, PLC. Jadi produk itu ada naik dan dia juga bisa turun. Ketika dia sudah tidak bisa menghasilkan uang lagi, tidak kuat lagi karena mungkin banyak orang sudah jualan produk yang sama, maka kita punya dua pilihan, melakukan inovasi atau menciptakan produk baru. Nah, ini buat teman-teman nih yang sedang terimbas dengan pandemi dan PPKM apalagi dan PSBB dan entahlah bagaimana level-level berikutnya, apakah level seperti Maici yang makin pedas. Wow. Coach, kira-kira diperpanjang lagi kayaknya PPKM-nya sampai tanggal 9. Sampai 9 Agustus, Coach. Sampai tanggal 9 ini Agustus. Sekarang kan kami rekam ini tanggal 2 ya. 2 ya. Nah, by the way,
kira-kira untuk teman-teman nih yang lagi sekarang pusing bisnis apa, coba deh coach, apa jenis usaha yang saat ini memang cocok di masa Bagus. pandemi, momentumnya keren. Yes. Dan kalau bisa juga nanti setelah pandemi itu tetap sustain juga. Iya. Kira-kira apa coach? Di masa-masa sekarang itu bisnis-bisnis yang bagus itu satu bisnis yang berhubungan dengan health, kesehatan. Betul. Satu. Peralatan medis, masker, itu Jadi semuanya. Alkes juga. Alkes itu bagus semuanya. Pantesan kemarin coach ya. Ah, Ada perusahaan Alkes ngundang ngisi training. iya. Dia pernah sempat sudah bangkrut coach, minus. Sekarang Pas masuk Covid di tahun 2020 itu, naik, belasan miliar betul, dia dapat. betul. Jadi orang-orang yang bisnisnya misalnya salah satunya di bidang kesehatan, itu mereka sedang riding the wave, sedang mengendarai gelombang besar pandemi. Jadi pandemi ini bisa jadi musibah, bisa jadi berkah. Yes, that's it. Tergantung bagaimana kita melihatnya. Ada orang yang memang cara pandangnya tidak mau berubah sehingga pandemi ini jadi musibah. Betul. Tapi ada orang yang bisa menyesuaikan diri sehingga pandemi ini menjadi berkah bagi dia karena dia mendapatkan banyak hal. Jadi sebenarnya tidak penting apa yang terjadi pada kehidupan kita. Yang paling penting adalah apa respon kita, bagaimana yang kita harus lakukan. Wah, keren Respon itu jauh lebih penting daripada apa yang terjadi. Betul. Jadi ya sekarang lagi masa PPKM ya. Kemarin PSBB kan? Iya. Sekarang PPKM. Perbedaannya ya sama-sama membosankan belajar dua-dua itu. Nah, selain health, Health, ya, ya. health. Apalagi kira-kira terutama di dunia pendidikan, apakah itu bagus untuk dipindahkan ke Zoom atau Nah. kira-kira apa lagi coach? Jadi tadi saya bilang nih, ada dua jenis perubahan yang akan terjadi. Yang pertama adalah bisnis yang memang harus pindah. Harus pindah. Jadi kayak tadi orang yang tour and travel, dia mau nggak mau harus mencari itu pindah. Itu nggak bisa, Harus betul-betul ganti nggak harus bisnis. pindah, betul. Ganti produk. Tapi ada yang kedua yang dia nggak perlu pindah, nggak perlu ganti produk, tapi dia harus perlu merubah channel atau merubah cara mendelivery produk. Contoh, misalnya bioskop. Bioskop itu di masa pandemi orang datang di masa sebelum pandemi orang ke bioskop. Betul. Tapi di masa pandemi orang nggak bisa ke bioskop. Tapi apakah orang nggak nonton? Orang tetap nonton, cuman cara nontonnya di Netflix, cara nontonnya di TV. HP masing-masing. Betul. Jadi cara nontonnya berbeda. Belajar. Apakah di pandemi orang nggak belajar? Orang belajar. Tetap. Cuman cara belajarnya itu di Zoom. Betul. Meeting. Apakah orang di masa pandemi nggak meeting? Tetap meeting. Cuman di internet. Makan. Apakah orang di masa pandemi nggak makan? Makan. Cuman apakah tetap kita mau pakai restoran? Enggak, restoran nggak bisa karena PPKM. Ada Gojek kan? Ada, maka cara makannya tetap karena selama ada peradaban selalu ada bisnis, cuman terjadi perubahan. Iya. Kecuali kalau kiamat ya coach ya. Iya. Ada bisnis lagi. Iya, kalau kiamat. Ini kan belum kiamat sebenarnya. Iya. Jadi kalau selama ada manusia selalu ada pertukaran. Selalu. Nah, tinggal kita harus melihat perubahan. Maka orang yang bisa berhasil itu bukan yang terkuat, bukan yang terbesar. Karena sekarang Giant tutup, terkuat dulu tutup besar, namanya aja Giant besar. Tapi Tutup. akhirnya Jadi nanti yang bisa hebat itu yang ke depan bukan yang terbesar, bukan yang terkuat. bukannya Giant itu saudaranya Jeko ya coach? Karena kan Jeko itu kan di Doraemon. Oh. Jeko kakaknya Giant, temannya Nobita. Iya. Mulai seperti FJS. Oke, sambil kita lanjutkan perjalanan teman-teman semua, karena kita sebenarnya lagi perjalanan menuju Malino. Nah, kita akan lanjutkan perjalanan. Tunggu ya teman-teman, ini sambil OTW. Oke.